Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang web programming 1 di pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar pemrograman dari PHP. Namun sebelum kita melanjutkan video ini dan kita melakukan pembelajaran, seperti biasa, silakan berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran aktivitas kita. Berdoa dipersilahkan. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan pada materi perkuliahan. Yang pertama adalah perulangan for di PHP. Perulangan for digunakan untuk membuat sebuah perulangan pada pemrograman termasuk dalam pemrograman PHP. For ini sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah web programming ini di materi tentang JavaScript, di mana nanti akan mencetak suatu perulangan, entah nomor ataupun misalkan suatu huruf. Nah, sebagai contoh pada video ini, tag pembuka PHP, kemudian for variable x atau $x sama dengan 1, semikolon, variable x kurang dari sama dengan 10, semikolon atau titik koma, $x plus plus, buka kurung kurawal, echo $x. Di sini akan mencetak atau menampilkan dari variabel x, di mana variabel x ini dilakukan perulangan, di mana secara counter attack di sini variabel x sama dengan 1 dan akan terus bertambah secara increment hingga kurang dari sama dengan 10. Sebelum kita lihat seperti apa jelasnya pada browser untuk kita run kode tersebut, seperti biasa kalian buat folder pada wp1 dengan nama p_6, kemudian buka text editor dan arahkan folder yang sudah dibuat. Bukalah sum, lalu start Apache, kemudian buka browser dan ketikkan localhost /wp1/p_6 untuk run kode PHP yang telah dibuat. Oke, kita contohkan bersama. Folder wp1, kalian buat folder bernama p_6, kemudian buka text editor kalian, dan sebagai contoh di sini, kalau misalkan tadi itu nomor, ini saya akan contohkan kata. For ini untuk fungsi perulangannya, echo belajar pemrograman PHP dasar lanjutan, titik break ini akan menampilkan kata ini, di mana akan diulang-ulang sampai dengan 20 kali. Apakah benar? Kita akan coba lihat contohnya. Jangan lupa exam kalian, Apache-nya di start, optional untuk MySQL-nya di start juga. Kemudian localhost wp1p_6, dan kita coba jalankan yang satu for. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, maka akan menampilkan kata dari belajar pemrograman PHP dasar lanjutan sebanyak 20 kali. Oke, buat teman-teman mahasiswa, jika ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa pause video ini dan putar lagi di penjelasan sebelumnya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu adalah array di PHP atau array.
Array adalah suatu tipe data variabel yang mampu menyimpan banyak data atau nilai. Ada dua cara penamaan atau pemanggilan isi array. Apa saja itu? Yang pertama dengan cara memanggil menggunakan angka default array, dan bisa juga dengan memberikan penamaan pada masing-masing array. Sebagai contoh pada video ini, tag pembuka bla 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 bla, itu arraynya, kemudian akan ditampilkan dengan echo variabel buah indeks yang kedua. Indeks yang kedua adalah apel. Ini yang ke-0, ini yang ke-1, dan ini yang kedua. Oke, sebelum kita beranjak ke materi sebelumnya, ini ada contoh array yang selanjutnya, yaitu pemanggilan dengan nama variabel buah dan beserta penamaan arraynya. Jika pada sebelumnya ini pemanggilan secara indexing, kita juga bisa memanggil array sesuai dengan penamaan array masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pada contoh di sini. Nah, contoh di sini saya akan memberikan contoh yang pemanggilan secara penamaan. Di sini ada beberapa variabel array, variabel buah, dan isi atau inisial dari array tersebut adalah semangka, jeruk, apel, dan anggur. Yang isi variabelnya masing-masing isinya merah, manis, merah, mahal. Namun di sini yang akan dicontohkan adalah penamaan dari jeruk. Echo tag H1 variabel buah jeruk. Di sini akan menampilkan array jeruk pada variabel buah, yang mana array jeruk pada variabel buah ini berisi rasanya manis. Apakah betul seperti itu? Kita coba saja. Oke ya, menampilkan rasanya manis. Kurang lebihnya seperti itu terkait array. Dan selanjutnya, setelah ada array, ada juga tanggal di PHP atau secara custom. Kita akan belajar tanggal dan waktu, di mana fungsi dasarnya adalah menggunakan fungsi date, D-A-T-E, date. Berikut ini adalah beberapa format karakter tanggal yang dapat digunakan sesuai keinginan. Masing-masing format karakter ini memiliki kegunaannya masing-masing. Yang pertama adalah L. Karakter L dengan penggunaan huruf kecil ini digunakan untuk menampilkan nama hari dalam bentuk huruf. Kemudian selanjutnya adalah D. Karakter D dengan huruf besar digunakan untuk menampilkan nama hari ini dalam bentuk huruf, tetapi dalam bentuk 3 digit. Seperti apa lebih jelasnya, nanti kita akan coba run untuk melihat lebih jelasnya. Kemudian ada D kecil di sini tuh untuk menampilkan tanggal dalam bentuk angka, yaitu dari 1 sampai dengan 31. Kemudian ada M besar digunakan untuk format menampilkan bulan sekarang dalam bentuk angka, yaitu misal dari angka bulan 1 sampai angka bulan 12. Kemudian ada M kecil, yaitu untuk menampilkan nama bulan sekarang. Nama bulan ditampilkan dalam bentuk huruf. Jika tadi pada M besar itu menampilkan bulan dalam angka, M kecil ini menampilkan bulan dalam bentuk huruf. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Y besar, di mana di sini digunakan untuk menampilkan tahun dalam bentuk angka 4 digit. Dan Y kecil sama, yaitu menampilkan tahun namun dalam bentuk
2 digit. Oke. Seperti ini adalah contoh dari penggunaan tanggal di PHP. Dimana secara dasar penggunaan menggunakan function date. Ini ya. Tag pembuka PHP menampilkan date L, D, strip M, strip Y, dan lain sebagainya. Pada video ini akan saya sampaikan, lebih tepatnya saya akan contohkan. Nah, seperti ini. L kecil itu seperti apa, D kecil seperti apa, M kecil seperti apa, Y besar seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, saya akan terang saja biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Jadi, L kecil ini untuk menampilkan hari dalam huruf, kemudian koma ini tidak akan berubah, tetap akan menampilkan koma. Kemudian D kecil itu akan menampilkan tanggal seperti ini, strip, bulannya dan tahunnya, seperti ini ya. Kemudian ada date, D kecil sama tanggal sekarang, M besar itu akan menampilkan dari bulan sekarang namun dalam bentuk huruf, namun 3 karakter pertama. Kemudian Y kecil itu akan menampilkan tahun tapi dari 2 digit angka terakhirnya, seperti ini. Kemudian yang contoh terakhir di sini penggunaan D besar, strip M besar, slash Y besar menampilkan hari namun 3 huruf pertama, strip Maret atau March itu bulan, dan slash tahun. Ini adalah contoh dari penggunaan tanggal. Oke, gue harap kalian paham. Nah, selain function date tadi untuk menampilkan tanggal, di function date ini juga kalian bisa menampilkan waktu atau jam, dimana dalam penggunaan fungsi waktu di sini dapat menampilkan jam, menit, detik, serta waktu AM ataupun PM. Adapun formatnya di PHP ini ada S kecil itu untuk menampilkan detik saat ini. Format yang ditampilkan adalah angka dari 0 sampai dengan 59. Kemudian ada I kecil itu untuk menampilkan menit sekarang dalam format 0 sampai dengan 59. Kemudian ada H kecil untuk menampilkan jam sekarang dalam format 1 sampai 12. Namun jika kalian ingin menampilkan dalam format 24 jam, kalian bisa menggunakan dalam huruf H besar. Kemudian jika ingin menampilkan waktu AM ataupun PM, kalian bisa menggunakan fungsi A. Adapun untuk contoh kodenya adalah seperti ini. Kalian bisa mencontohkan, kopas kode tersebut, ketikan, kemudian simpan dengan nama waktu.php, lalu run pada browser kalian masing-masing, maka akan menampilkan waktu sesuai dengan karakter yang dipilih. Di sini echo date H besar itu akan menampilkan waktu secara 24 jam, secara 24 jam, I itu menit, S itu detik sekarang. Kemudian beberapa kode-kode yang lainnya kalian bisa lihat pada sebelumnya di sini. Untuk S kecil itu apa, I kecil itu apa, H kecil itu apa, H besar itu apa, A kecil itu apa.
Oke, kita lanjutkan saja, yaitu mengenal include dan require pada PHP. Fungsi kedua hal ini merupakan fungsi yang sama, di mana perintahnya adalah menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP yang lainnya. Oke, fungsi kedua hal ini itu menyisipkan sebuah file untuk masuk dari file PHP ke file PHP yang lainnya. Kuharap di penjelasan ini kalian jelas. Akan saya sampaikan kejelasannya di runnya nanti. Dengan menggunakan teknik penyisipan file PHP menggunakan fungsi include, require, ataupun require once akan sangat membantu kita dalam membuat program, karena kita tidak perlu menuliskan kode program secara berulang-ulang. Kita hanya tinggal menyisipkan file PHP tersebut ke dalam file PHP lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk penulisan dan penggunaan include dan require itu seperti pada video ini, ada pengguna langsung tulis saja include, kemudian nama filenya itu apa, contohnya misalkan di sini header.php, ini contoh saja, kemudian titik koma. Adapun kalau misalkan penggunaan require, tinggal ketikkan saja require dan nama dari file yang akan disisipkan. Adapun penjelasannya di bawahnya itu, untuk parameter include ataupun require, isikan dengan nama file PHP yang ingin disisipkan. Contoh di atas digunakan jika file yang ingin disisipkan terletak pada satu folder atau satu directory. Oke, saya perlihatkan saja contohnya. Include ataupun require. Nah, seperti ini. Saya akan menyisipkan file dari array yang sebelumnya kita bahas ini, akan disisipkan pada file include.php. Oke ya, ini fungsi dari sisipan file dengan menggunakan include. Kalian juga bisa menggunakan require, intinya sama. Cuma yang membedakan adalah jika include itu ketika ada error akan melanjutkan baris-baris selanjutnya. Namun jika penggunaan require, ketika terdapat error di sini, maka tidak akan menampilkan kode-kode setelahnya. Itu perbedaan antara include dan require. Nah, kita kembali lagi pada include ini. Kita akan sisipkan file 2_array.php ini, dan setelah ditampilkan atau disisipkan file tersebut juga akan menampilkan atau mencetak belajar include dan require. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, isi dari file 2_array.php adalah rasanya manis. Tadi kita contohkan untuk menampilkan array jeruk, yaitu rasanya manis. Dan isi dari teks lainnya itu belajar include dan require. Kita lanjutkan saja. Setelah kita belajar tentang include dan require, yang selanjutnya adalah kita akan belajar penanganan form pada PHP seperti apa. Ada dua metode yang digunakan untuk mengolah form inputan, yaitu get dan post. Untuk melakukan penanganan form atau form handling, harus menentukan terlebih dahulu form yang kita buat menggunakan metode get atau post. Harus diperhatikan dulu apa yang akan kita gunakan metodenya, apakah itu get atau post. Apa itu get, apa itu post?
mungkin untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan sebelum kita beranjak pada materi for each ini. Oke. Get. Nah, di sini saya membuat dua file untuk pencontohan penanganan form ini, yaitu pertama adalah get. Ada file 5_get.php, kemudian actionnya nanti yaitu 5_get tampil, di mana form yang ini ketika saya submit itu akan mengirim isian data dari yang kita inputkan di sini melalui suatu URL. Seperti apa lebih jelasnya? Oke, saya ingatkan lagi, ini file get.php, kemudian ini file 5_get tampil yang akan jadi tujuan action dari penanganan form secara get. Oke. Ini get. Oke, biar lebih jelas seperti ini. Ketika saya menginputkan nama di sini dan usia, kemudian saya kirimkan, klik OK, maka akan menampilkan nama Anda adalah Bakti Nur Wahyudin, di mana di sini akan tercatat dari nama yaitu Bakti Nur Wahyudin dan usianya adalah 12. Dikirimkan via URL. Nah, ketika ini dikirimkan via URL, maka fungsi dari get ini bisa kita gunakan. Nah, variabel nama yaitu variabel underscore get nama akan mengambil metode nama, oke, dan metode metode name dengan nama dan metode name dengan usia. Dari mana nama tadi akan muncul di file tampil ini? Dikarenakan nih, saya akan menampilkan atau mengambil dari data nama dan data usia. Dari mana ini get bisa digunakan? Saya ulangi lagi, dari sini. Ini ada nama, isinya Bakti Nur Wahyudin, dan usia isinya 12. Ini adalah contoh dari penggunaan get. Coba kalian putar ulang video ini dan kalian coba lagi. Tentu jika kalian mencobanya kembali, kalian akan tahu apa yang saya maksudkan tadi. Kalau get itu mengambil dari URL, namun kalau misalkan post, seperti apa post akan saya jelaskan. Oke, lalu untuk post itu adalah seperti ini, sama dengan penggunaan pada fungsi get, namun bedanya pada metode di tag form ini menggunakan post. Kalau get itu dengan get, jika post menggunakan post. Penggunaannya pun itu berbeda. Kalau get itu biasanya lebih banyak untuk mengambil data ID. Biasanya kita lihat pada suatu artikel berita www.artikel.com/ cara penanggulangan
dini virus corona contohnya, dari URL yang di atas tadi akan diambil. Itulah fungsi dari get. Namun fungsi dari post ini cukup berbeda dan jelas berbeda. Di post ini kalian akan mengirimkan suatu data, namun data ini tidak ditampilkan dalam URL. Namun secara post itu akan diambil dari name ini. Nah, yang mana data yang dikirimkan ini akan diambil lalu ditampilkan pada file 5_post tampil. 5_post tampil. Di sini tag pembuka PHP. Ini contoh komentarnya. Menangkap data nama dengan metode post, kemudian variabel nama sama dengan $_post dan nama. Mengambil data yang dikirimkan dengan name yaitu nama. Mana yang ini? Mengambil yang di post yang mana name itu nama dan usia. Ini ya, nama dan usia. Hampir sama penggunaannya dengan get. Itu akan mengambil suatu data yang mana get itu akan kelihatan secara URL, namun kalau post itu tidak kelihatan secara URL. Kemudian di sini akan menampilkan nama Anda adalah variabel nama, break, kemudian usia Anda adalah variabel usia. Oke, kalian bisa coba post ini untuk mencobanya, silakan. Oke, jika sudah, ketika kalian run contoh dari post ini, oke, saya berusaha lagi. Misalkan saya ketikkan bakti, atau mungkin saya bedakan lagi sampel post, kemudian usianya adalah 15. Maka ketika saya klik OK ini, di sini itu tidak nampil seperti get, namun akan dikirim langsung, yang mana akan diambil secara metode post. Oke. Nah, seperti ini. Nama adalah sampel post, usia Anda adalah 15 sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Adapun metode post ini juga bisa kita lihat pada penggunaan login. Hampir seluruh mayoritas penggunaan login pada suatu sistem itu menggunakan fungsi metode post. Kenapa? Jika menggunakan fungsi get, otomatis user dan password kalian itu akan tampil di URL di sini. Yang mana fungsi login itu untuk mengamankan data agar tidak diketahui, namun jika menggunakan fungsi get akan kelihatan di URL. Maka dari itu fungsi dari post dan get harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Saya rasa lebih jelasnya. Jika kalian ingin lebih paham, silakan kalian putar di beberapa menit sebelumnya, putar-putar lagi sampai kalian ada titik terang. Namun jika ada hal yang mungkin kalian bingung ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan pada grup WA kelas masing-masing. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang for each. Ini merupakan jenis perulangan, hampir sama dengan for, namun for each ini lebih khusus lagi. Kenapa?
For each ini digunakan untuk perulangan yang datanya dalam bentuk array. Terkadang kita memiliki data dalam bentuk array yang harus kita tampilkan dengan menggunakan perulangan for. Dengan membuat variable counter, tetapi dengan menggunakan for each, kita tidak perlu lagi menampilkan data dari array dengan variable counter seperti di perulangan for. Variable counter for yang saya maksudkan adalah penggunaan variable misalkan $i sama dengan 0, titik koma, $i kurang dari sama dengan 10, itu adalah variable counter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah variable counter, penggunaan dari angka. Namun pada for each ini tidak perlu lagi pakai variable counter atau penggunaan urutan nomor. Bisa langsung digunakan dengan khusus, yaitu pada for each, dimana saya jadi contohkan for each. For each itu akan menampilkan secara khusus tanpa adanya variable counter. Oke, saya rasa kalian mungkin cukup bingung karena nggak semuanya teman-teman mahasiswa di sini udah advance seperti beberapa hal yang lainnya. Maka dari itu saya akan contohkan untuk for each. Untuk for each ini seperti biasa, langsung saja tag pembuka PHP. Nah, ini untuk judulnya saja, contoh penggunaan for each. Kemudian variable data, di mana variable data ini berisi array, yaitu array ada Andi, Budi, dan Caca. Ini adalah contoh isi dari variable data. Kemudian penggunaan for each di sini adalah seperti ini di line 6 sampai line 8. For each, kemudian variable array-nya yaitu variable data $d. Ini akan menampilkan isian array dari variable data dalam variable d. Kemudian echo $d atau variable d, kemudian break. Penggunaan variable ini bebas. Ini adalah contoh penamaan yang akan ditampilkan dari variable data ini. Jika di sini misalkan diganti tampil, maka di bawahnya juga harus menampilkan tampil seperti ini. Intinya S ini akan mewakili dari variabel yang akan dicetak. Misalkan di sini ada variabel data berisi array, maka ketikkan saja pada atribut atau parameter for each ini variabel dari array-nya, kemudian S penamaan apa yang akan ditampilkan. Di sini adalah variabel tampil. Kemudian ketika kita run, maka akan menampilkan isi array dari variabel data, yang mana ada Andi, Budi, dan Caca. Nah, seperti apa? Lebih jelasnya adalah seperti ini. Oke, for each. Nah, seperti ini. Ada Andi, Budi, dan Caca. Kalau misalnya kita pun menambahkan satu parameter array lagi, misalkan dicontohkan di sini adalah Doni, kemudian Angga, maka akan menampilkan tambahan
Doni dan Angga. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika di sini adalah saw, maka di sini juga saw. Jika ini beda, maka akan menampilkan error. Nah, seperti ini. Notice undefined variable tampil tidak ditemukan atau tidak terdefinisi dari variabel tampil. Kenapa? Karena yang diminta di sini adalah variabel show, maka di sini juga harus variabel show. Nah, seperti itu. Maka di sini juga akan menampilkan dari array tersebut dan tidak adanya error. Begitu teman-teman mahasiswa terkait for each. Yang selanjutnya, setelah for each, di pertemuan ini yang terakhir adalah koneksi database dengan PHP dan MySQL. Menghubungkan PHP dan database adalah suatu keharusan yang dasar dalam pemrograman web. Karena dengan menghubungkan PHP dan database, kita dapat mengakses database untuk berinteraksi lebih lanjut. Misalkan untuk menginput suatu data ke dalam database, menampilkan data dari database, mengeditnya, menghapusnya, serta interaksi data ke database lainnya yang akan kita lakukan. Itulah mengapa pentingnya suatu penggunaan PHP dan database. Tidak hanya PHP dan database, bisa juga pada JavaScript atau framework JavaScript. Database ini sangatlah penting. Karena jika tanpa penggunaan database, suatu website akan nampak seperti statik atau statis, tidak berubah-ubah. Yang mana berubahnya itu diedit secara kode, tidak langsung mengambil data dari database. Lalu apa itu MySQL atau MySQLite? Adalah sebuah fungsi baru dari MySQL, di mana MySQL ini diinformasikan lebih aman digunakan dan lebih cepat daripada MySQL. MySQL diciptakan untuk dijalankan pada versi PHP 5 ke atas atau PHP 7 yang sekarang terupdate. Karena lebih stabil, jadi mulai sekarang kita sudah boleh berhenti menggunakan MySQL untuk pemrosesan database dan beralih menggunakan MySQL. Nah, tadi ada spoiler tentang tugas. Untuk contoh koneksi database-nya pada kodenya seperti ini. Seperti biasa kalian buat file dengan nama 7_koneksi.php atau kalian bisa bebas dengan nama koneksi.php, misalkan seperti itu. Lalu ketikkan pada video tersebut tag PHP seperti biasa. Kemudian di sini saya contohkan adalah variabel koneksi sama dengan MySQL_connect localhost. Perhatikan yang di sini ya, localhost, abaikan dulu sini. Kemudian koma root, koma petik atau kosong, koma db ta d4. Apa maksudnya ini? MySQL_connect untuk connect dengan menggunakan MySQL, function MySQL. Parameter yang pertama adalah hostnya adalah localhost.
dari exam. Exam itu penggunaan hostnya adalah localhost. Kemudian parameter yang kedua adalah user dari database-nya atau phpMyAdmin-nya, yaitu root. Dan parameter yang ketiga ini adalah kosong, yaitu password dari user phpMyAdmin. Dan db_ta_d4 ini adalah contoh database yang akan kita konekkan. Oke, jangan lupa perhatikan pada exam kalian untuk start MySQL kalian. Di sini, oke, saya perkecil dulu. Oke, ketika kalian run localhost phpMyAdmin, maka akan menampilkan list dari database kalian. Sebagai contoh, saya di sini ada contoh database dengan nama db_ta_d4, yang mana kita tidak langsung menampilkan isiannya, namun di sini secara sederhana adalah untuk mengkoneksikan pada database db_ta_d4. Oke, seperti ini. Localhost ini untuk hostnya. Nah, kita lebih sering lihatnya seperti ini ya, localhost ini. Kemudian yang selanjutnya adalah parameter kedua adalah root, yaitu usernya, dan yang kosong parameter ketiga petik-petik itu adalah password untuk phpMyAdmin-nya untuk masuk ke phpMyAdmin sini. Kemudian db_ta_d4 ini adalah nama database yang ingin kita koneksikan. Nah, di sini yang saya contohkan adalah db_ta_d4. Ini database contoh saya. Kalian bisa bebas menggunakan database yang ada pada phpMyAdmin kalian. Namun jika tidak ada, saya contohkan saja. Misalkan di sini new, nama database-nya misalkan db contoh, kemudian create. Oke, kemudian jika sudah dibuat database dengan nama ini, contohnya adalah db_contoh, kalian bisa gunakan di sini langsung db_contoh seperti itu. Kemudian di line ke-6 adalah jika if MySQL connect error, jika terdapat kesalahan dalam mengkoneksikan ke database, maka akan menampilkan atau mencetak koneksi database gagal dan akan mencetak apa error yang dimaksud. Else, yaitu koneksi database berhasil. Oke. Kenapa saya tadi di awal menggunakan .23307? Karena port saya di sini menggunakan 3307. Namun jika kalian portnya adalah 3306, kalian langsung hapus saja di sini. Seperti ini saja. Oke, saya ingatkan lagi, penggunaan ini dikarenakan port yang saya miliki adalah 3307, karena port 3306 sudah saya gunakan di aplikasi lainnya. Oke, harusnya ini akan menampilkan berhasil. Oke, koneksi database berhasil. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita contohkan berikan error, misalkan seperti ini. Misalkan localhost 33s root
maka akan menampilkan error seperti ini. PHP network get address get add info failed karena tidak ditemukan host. Kita contohkan lagi seperti ini. Ini akan menampilkan error dari yang ada di sini. Kita betulkan lagi, misalkan seperti ini. Yang error misalkan adalah di sini, tidak ada user root. Nah, maka di sini akan peringatan error warning. Akses denied. Akses bermasalah, ditolak untuk user root at localhost, usingnya passwordnya itu kosong pada line ketiga. Kenapa? Karena user root itu tidak ada pada data phpMyAdmin yang sudah ada pada exap. Jadi disesuaikan secara default adalah root. Oke. Kemudian saya ulangi lagi, pada baris yang ini adalah jika terdapat kesalahan ketika mengkoneksikan terhadap database, maka akan mencetak kata atau kalimat koneksi database gagal, dan selanjutnya adalah menampilkan apa error yang dimaksud. Oke, kurang lebih seperti itu dari penggunaan MySQL atau pengkoneksian PHP dan database. Oke. Saya harap teman-teman mahasiswa sekalian cukup paham dengan apa yang disampaikan. Dengan keterbatasan yang bisa saya sampaikan ini via daring, mungkin cukup lebih sulit untuk dipahami. Namun karena kita ini menggunakan daring dalam video YouTube ini, kalian juga bisa ulang video ini dari awal atau pada bagian-bagian tertentu agar kalian lebih paham lagi, lebih jelas lagi. Adapun kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin masih mengganjal, kalian kurang paham, bisa kita diskusikan pada grup WA masing-masing kelas. Oke, itu saja materi web programming pada pertemuan yang ke-6 ini. Ataupun seperti biasa di setiap pertemuan ada tugas, dan tugasnya adalah seperti berikut. Ketikkan seluruh contoh kode yang ada terkait materi di pertemuan ini, pertemuan yang saya sampaikan barusan. Kemudian setiap file yang ada diberikan komentar dengan isi nama dan NIM masing-masing. Maksudnya gimana? Misalkan saya buat file bernama 1_4 dan setiap barisnya diberikan komentar dan berisi nama masing-masing dan NIM kalian, seperti itu. Kemudian kolektif ke Komting masing-masing kelas dan kirimkan maksimal 3 hari sejak MK disampaikan. Kemudian bagi Komting, kirimkan di grup WhatsApp kelas. Bagi teman-teman mahasiswa di kelas masing-masing hampir mendekati deadline 3 hari tersebut dan belum mengumpulkan, silakan kebijakannya adalah tinggal saja dan langsung kirimkan sesuai yang sudah mengumpulkan saja. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk pertemuan ke-6 kita. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini.
kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.